Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 13 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penyelesaian Sengketa pada Perbankan Syariah. Masuk ke latar belakang, pandangan atau penilaian dari ahli hukum terhadap suatu permasalahan yang telah, sedang ataupun yang mungkin akan dialami oleh seseorang atau korupsi atau perusahaan, yang berisikan juga bagaimana solusi hukum atas permasalahan tersebut, di mana pada pengertian tersebut diartikan jika legal opinion merupakan sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi bagi para pengacara atau pengertian pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak yang berperkara dengan fakta-faktanya. Pada pembahasan pertama yaitu lembaga penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa yang diakui oleh pemerintah, sebab cara itu dianggap lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum. Namun, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pengadilan saat ini menjadikan penyelesaian sengketa atau konflik melalui beralih dari penyelesaian dengan cara non-litigasi. Adapun tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Al-Quran. Secara umum, peranata penyelesaian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam konsultasi, negosiasi, dan mediasi. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu penyelesaian sengketa di arbitrase syariah. Cara penyelesaian perkara yang dilakukan dengan jalur arbitrase dilandasi dengan adanya kesepakatan yang dibuat dalam bentuk perjanjian. Perkara yang dapat diselesaikan melalui arbitrase ialah perkara yang sudah disepakati oleh para pihak dalam bentuk perjanjian dengan memilih jalur penyelesaian melalui arbitrase, sehingga tidak semua perkara dapat diproses dengan cara arbitrase. Peran arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan yang saat ini banyak diminati oleh kalangan bisnis baik nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan lembaga arbitrase merupakan sebuah sengketa bisnis yang dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dengan prosedur sederhana. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu bagian C, penyelesaian sengketa di pengadilan agama. Ada beberapa tahap dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama sesuai dengan yang tercantum dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Kemudian ada beberapa tahap di dalamnya yaitu tahap pertama, tahap pramediasi, tahap proses mediasi, mediasi mencapai tahap, kesepakatan damai sebagian, mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, D. Sanksi terhadap bank syariah atas pelanggaran kerahasiaan nasabah. Jadi dalam mengatasi masalah ini, pihak penyidik seringkali mengajukan izin pemeriksaan keadaan keuangan tersangka kepada pimpinan Bank Indonesia dengan rumusan untuk pemeriksaan keadaan dan surat-surat yang ada hubungannya dengan rekening atas nama tersangka. Jadi dengan cara ini pihak penyidik melakukan pemeriksaan juga pada rekening lain yang ada hubungannya dengan rekening tersangka, walaupun hal ini sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jadi dalam hal tindakan pemblokiran dan penyitaan dana yang ada pada rekening tersangka di bank, selama ini para pelaksana di lapangan memiliki persepsi yang salah dalam menetapkan upaya paksa. Sebagaimana yang diketahui bahwa pemblokiran tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, tapi itu diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.